Halo guys, balik lagi sama gue, Jaya Ternak Purwakarta, di channel ini. Kali ini, kita bakal ngebahas sesuatu yang lagi hits banget, tapi tetap ngena di hati, ternak ayam kampung umbaran modern. Udah kebayang dong, gimana serunya ngeliat ayam-ayam pada happy, bebas berkeliaran, tapi tetap produktif berkat sentuhan teknologi. Nah, di video kali ini, gue bakal ngasih panduan lengkap dari A sampai Z tentang gimana caranya bikin usaha ternak ayam kampung umbaran yang sukses. Mulai dari desain kandang yang aman dan efisien, ngasih makan yang bergizi, jaga kesehatan ayam, sampai strategi marketing yang jitu, semuanya bakal kita bahas tuntas. Jadi, siapin dulu kopi sama cemilannya, terus tonton video ini sampai habis ya. Jangan di skip-skip, biar ilmunya nggak loncat-loncat kayak ayam lagi dikejar kucing. Oke, langsung aja kita mulai petualangan seru di dunia ternak ayam kampung umbaran modern. Oke guys, hal pertama yang harus kita pikirin sebelum mulai ternak ayam kampung umbaran adalah desain kandangnya. Desain kandang yang baik akan sangat mempengaruhi kesehatan dan produktivitas ayam kita. Ingat, kandang ini bukan cuma tempat tinggal ayam, tapi juga kantornya mereka. Tempat mereka makan, tidur, bahkan nyari jodoh hahaha. Jadi penting banget buat bikin kandang yang nyaman dan aman. Jadi harus dibikin senyaman mungkin. Pertama, soal ukuran. Ukuran kandang yang ideal akan memastikan ayam-ayam kita punya ruang yang cukup untuk bergerak dan beraktivitas. Luas kandang idealnya 10 meter persegi untuk setiap 10 ekor ayam. Ini akan memberikan ruang yang cukup untuk setiap ayam agar tidak merasa tertekan. Jadi, kalau punya 100 ekor ayam, ya minimal butuh kandang seluas 100 meter persegi dong. Dengan begitu, ayam-ayam bisa bergerak bebas dan tetap sehat. Jangan pelit-pelit sama ayam, kasihan nanti mereka stres, malah nggak produktif. Ayam yang stres bisa lebih rentan terhadap penyakit, dan tidak akan bertelur dengan baik. Nah, untuk atapnya, gue saranin pakai yang transparan, bisa pakai polycarbonate atau fiberglass. Ini akan membantu pencahayaan alami masuk ke dalam kandang. Kenapa? Biar sinar matahari bisa masuk, ayam-ayam dapat vitamin D alami, dan kita bisa hemat listrik. Cahaya matahari juga membantu menjaga suhu kandang tetap hangat. Atau, kalau mau lebih canggih lagi, pasang aja panel surya di atapnya. Ini akan memberikan sumber energi tambahan yang ramah lingkungan. Jadi, selain hemat listrik, kita juga bisa sekalian menyelamatkan bumi. Lanjut ke bagian pagar. Pagar yang baik akan melindungi ayam dari predator. Karena ini sistem umbaran, pagarnya nggak perlu tinggi-tinggi banget, cukup 1,5 meter aja. Ini cukup untuk menjaga ayam tetap di dalam area yang kita tentukan. Tapi, biar aman dari predator kayak musang atau ular, pasang juga pagar listrik rendah di bagian bawahnya. Ini akan memberikan perlindungan ekstra tanpa membahayakan ayam. Tenang aja, arusnya kecil kok, cuma bikin kaget aja, nggak sampai bikin gosong. Ini penting untuk menjaga keamanan ayam tanpa merusak lingkungan. Oh iya, satu lagi yang penting, ventilasi. Ventilasi yang baik akan memastikan sirkulasi udara yang sehat di dalam kandang. Kandang yang pengap bisa bikin ayam gampang sakit. Udara yang tidak bergerak bisa menjadi tempat berkembang biaknya bakteri dan virus. Jadi, pasang aja kipas angin otomatis yang bisa nyala sendiri kalau suhu di dalam kandang udah mulai panas. Ini akan membantu menjaga suhu tetap stabil. Terakhir, jangan lupa siapin juga area bertelur yang nyaman dan terkendali. Area bertelur yang baik akan membuat ayam merasa aman dan nyaman saat bertelur. Bikin aja kotak-kotak dari kayu atau bambu, terus alasi jerami kering. Ini akan memberikan tempat yang nyaman dan alami untuk ayam bertelur. Dijamin, ayam-ayam bakal betah bertelur di sana. Ayam yang merasa nyaman akan lebih produktif dan sehat. Gimana guys? Nggak susah kan bikin kandang ayam kampung umbaran modern? Dengan sedikit usaha, kita bisa membuat kandang yang ideal. Intinya, kita harus bisa ngasih lingkungan yang aman, nyaman, dan sehat buat ayam-ayam kesayangan kita. Dengan begitu, kita bisa maintain sehat for produktif, bahagia. Setelah kandang siap, sekarang kita bahas soal makanan. Makanan yang tepat adalah kunci utama untuk mendapatkan ayam kampung yang montok dan sehat. Iya guys, makanan itu penting banget buat ayam kampung umbaran. Tanpa makanan yang baik, ayam tidak akan tumbuh dengan optimal. Kayak kita lah, kalau makannya enak dan bergizi, pasti badannya sehat dan semangat ngerjain apa aja. Ayam yang sehat akan lebih aktif dan produktif. Nah, keuntungan ternak ayam kampung umbaran adalah mereka bisa cari makan sendiri di alam.
Ini membuat mereka lebih mandiri dan sehat. Rumput-rumputan, serangga, cacing, semua dilahap. Ini adalah sumber protein alami yang sangat baik untuk ayam. Tapi, biar nutrisinya seimbang, kita tetap harus ngasih pakan tambahan ya. Pakan tambahan ini penting untuk memastikan ayam mendapatkan semua nutrisi yang dibutuhkan. Pilih pakan komersial yang proteinnya sekitar 12-17%. Ini adalah kadar protein yang ideal untuk pertumbuhan ayam. Jangan yang tinggi-tinggi banget, nanti ayamnya kegemukan, susah gerak, malah jadi malas bertelur. Ayam yang terlalu gemuk juga rentan terhadap penyakit. Ingat, kita mau ayam yang sehat dan produktif, bukan ayam berbahan. Ayam yang aktif akan lebih sering bertelur dan menghasilkan telur yang berkualitas. Selain pakan komersial, kita juga bisa manfaatin limbah organik loh. Ini adalah cara yang bagus untuk mengurangi limbah dan memberikan variasi makanan untuk ayam. Misalnya, sisa sayuran dari pasar, dedak padi, atau ampas tahu. Semua ini bisa menjadi sumber nutrisi tambahan yang baik. Lumayan kan, bisa hemat biaya pakan, sekaligus mengurangi limbah makanan. Ini juga membantu menjaga lingkungan tetap bersih. Oh iya, satu lagi tips dari gue, kasih makan ayam secara teratur, 2 kali sehari aja cukup. Pagi dan sore adalah waktu yang ideal. Jangan kebanyakan, nanti pakannya keburu basi. Pakan yang basi bisa menyebabkan penyakit pada ayam. Biar lebih praktis, pakai aja feeder otomatis. Ini akan sangat membantu terutama jika kita memiliki banyak ayam. Jadi, kita nggak perlu repot-repot ngasih makan manual setiap hari. Feeder otomatis akan memastikan ayam mendapatkan pakan secara teratur. Intinya guys, kasih makan ayam kampung Umbaran itu gampang-gampang susah. Kita harus memperhatikan keseimbangan antara pakan alami dan pakan tambahan. Kita harus bisa ngasih mereka kebebasan buat cari makan alami, tapi tetap harus diimbangi dengan pakan tambahan yang bergizi. Dengan begitu, ayam kita akan tumbuh sehat dan produktif. Oke guys, sekarang kita masuk ke bab yang gak kalah penting, yaitu manajemen kesehatan dan produktivitas ayam kampung Umbaran. Ini adalah kunci untuk memastikan ayam-ayam kita tetap sehat dan menghasilkan telur atau daging yang berkualitas. Ingat, ayam yang sehat pasti produktif, dan ayam yang produktif pasti bikin kita untung. Jadi, menjaga kesehatan ayam adalah investasi yang sangat penting. Nah, biar ayam-ayam kita tetap sehat walafiat, vaksinasi itu wajib hukumnya. Vaksinasi adalah langkah pertama untuk mencegah penyakit yang bisa merugikan kita. Vaksin bisa melindungi ayam dari berbagai macam penyakit, kayak tetelo, flu burung, dan ND. Penyakit-penyakit ini bisa sangat berbahaya dan menyebabkan kematian massal pada ayam. Konsultasi sama dokter hewan terdekat untuk jadwal vaksinasi yang tepat ya. Dokter hewan bisa memberikan saran terbaik sesuai kondisi ayam dan lingkungan kita. Selain vaksinasi, kita juga harus rajin bersihin kandang. Kebersihan kandang sangat penting untuk mencegah penyebaran penyakit. Kotoran ayam yang menumpuk bisa jadi sarang penyakit. Jadi, pastikan kandang selalu bersih dan kering. Bersihin kandang minimal seminggu sekali, atau bisa lebih sering kalau cuacanya lagi lembab. Kandang yang bersih akan membuat ayam lebih nyaman dan sehat. Nah, buat mantau kesehatan ayam secara real time, kita bisa manfaatin teknologi ini. Teknologi modern bisa sangat membantu dalam manajemen peternakan. Sekarang udah banyak aplikasi atau sensor IoT yang bisa ngukur suhu tubuh ayam, detak jantung, bahkan pola makan mereka. Canggih kan? Ini bisa membantu kita mengambil tindakan cepat jika ada masalah. Terus, biar ayam-ayam nggak bosen dan tanahnya tetap subur, terapkan sistem rotasi lahan. Rotasi lahan juga membantu mengurangi risiko penyakit yang bisa muncul dari tanah. Pindahin ayam ke lahan baru setiap beberapa minggu sekali. Ini juga memberi kesempatan bagi lahan yang lama untuk pulih dan tumbuh kembali. Lahan yang kosong bisa kita tanami tanaman pakan, jadi pas ayam balik lagi, udah ada makanan segar yang nungguin. Ini juga membantu mengurangi biaya pakan. Intinya guys, jaga kesehatan dan produktivitas ayam kampung Umbaran itu butuh komitmen dan ketelatenan. Dengan perawatan yang baik, hasilnya pasti memuaskan. Tapi tenang aja, dengan teknologi yang ada sekarang, semuanya jadi lebih mudah dan praktis. Jadi jangan ragu untuk memanfaatkan teknologi demi kesehatan dan produktivitas ayam kita. Oke guys, setelah ngebahas soal kandang, pakan, dan kesehatan, sekarang kita bahas tentang optimalisasi ruang dan lingkungan. Ingat, lahan yang terbatas bukan berarti kita nggak bisa beternak ayam kampung Umbaran loh. Pertama, manfaatin ruang vertikal. Bikin aja rak-rak bertingkat di dalam kandang.
Nah, di rak-rak ini kita bisa tanamin rumput atau tanaman pakan, kayak kangkung, bayam, atau daun singkong. Jadi ayam-ayam bisa cari makan sambil olahraga naik turun rak. Seru kan? Terus, siapin juga area berjemur yang terstruktur. Bisa pakai jaring atau atap transparan. Area berjemur ini penting buat ayam, karena bisa bantu mereka dapetin vitamin D alami dari sinar matahari. Nah, satu lagi yang nggak boleh dilupain, pengelolaan kotoran ayam. Jangan dibuang sembarangan guys. Kotoran ayam bisa diolah jadi pupuk organik atau biogas. Lumayan kan, bisa nambah penghasilan sekaligus menjaga lingkungan. Intinya guys, optimalisasi ruang dan lingkungan itu penting banget buat peternak ayam kampung Umbaran. Dengan memanfaatkan setiap jengkal lahan secara efisien, kita bisa meningkatkan produktivitas dan meminimalisir dampak negatif terhadap lingkungan. Oke guys, tibalah kita di bab terakhir, yaitu pemasaran dan nilai tambah produk. Ingat, sebaik apapun kualitas ayam kampung Umbaran kita, kalau nggak bisa dipasarkan dengan baik, ya percuma aja dong. Nah, biar produk kita dilirik konsumen, branding itu penting banget. Kita bisa tonjolkan keunggulan ayam kampung Umbaran, kayak rasa dagingnya yang lebih gurih, lebih sehat, dan bebas antibiotik. Terus, manfaatin tren gaya hidup sehat yang lagi hits. Kita bisa jual ayam kampung Umbaran dengan label organik, bebas hormon, atau tanpa suntik. Dijamin, harganya bisa lebih mahal. Jangan lupa, manfaatin platform digital buat memasarkan produk kita. Bikin aja website, akun Instagram, atau jualan di marketplace. Sekarang jualan online itu gampang banget guys. Biar makin menarik, tawarkan paket produk yang beragam. Misalnya, paket ayam utuh, paket potongan, atau paket olahan, kayak sate, gulai, atau ayam bakar. Intinya guys, memasarkan ayam kampung Umbaran itu gampang-gampang susah. Kita harus jeli melihat peluang, kreatif dalam berinovasi, dan memanfaatkan teknologi dengan maksimal. Nah, itu tadi guys, panduan lengkap ternak ayam kampung Umbaran modern dari gue. Gimana? Tertarik buat nyoba? Intinya, ternak ayam kampung Umbaran modern itu bisa jadi peluang bisnis yang menjanjikan loh. Selain bisa dapat untung, kita juga bisa ikut melestarikan ayam kampung asli Indonesia. Oke, sekian dulu video kali ini. Semoga bermanfaat dan menginspirasi kalian semua. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini untuk video-video menarik lainnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dengan menggabungkan tradisi dan teknologi, ternak ayam kampung Umbaran modern dapat menjadi bisnis yang menguntungkan dan berkelanjutan. Terima kasih telah menonton, jangan lupa like, share, dan subscribe untuk panduan lainnya.